Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para ulama, orang-orang khasyah adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insan yang begitu luar biasa, sempurna. Bahkan di dalam hal-hal yang sepele menurut kita, Nabi Muhammad diriwayatkan di dalam Sahihain, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mondoknya sama Nabi Muhammad cuma 4 tahun. Tahun ke-6 dia masuk Islam, cuma 4 tahun bersama Rasulullah. Tapi kehebatannya luar biasa. Kenapa? Karena ketekunannya dan doa Rasulullah SAW. Jangan lupa dari 2 hal. Yang pertama meminta kepada Allah, dan yang kemudian apa? Ketekunan di dalam belajar. Rasulullah SAW melihat ada seseorang yang duduk, kemudian dia memiliki untanya tidak diikat. Maka Rasulullah tanya, "Hei fulan, kenapa kamu beristirahat di tempat ini, lalu unta kamu biarkan saja, tidak kamu ikat?" Maka dia katakan apa? "Saya tawakal ya Rasulullah." Dia bilang apa? "Saya tawakal." Kata Rasulullah, "Iqilha wa tawakkal 'ala Allah." Ini bukan tawakal namanya. Ikat dulu baru tawakal. Oleh karena itu seseorang yang kalau dia mau menjadi orang alim, dia harus memiliki 2 hal. Yang pertama apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan itu. Karena sungguhnya doa memiliki khasiat yang luar biasa hebat. Jangan dianggap remeh. Wah, tapi gimana nih? Belum dikabul-kabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang janji kalau kalian minta pasti Allah berikan. Tapi Allah tahu yang terbaik, kapan Allah akan memberikan kepada kamu. Dan yang kemudian yang kedua adalah semangat yang kuat. Yang pertama apa? Doa. Jangan lupakan doa itu. Walaupun kamu sudah rajin, tapi kalau tidak ada doa, maka ilmu kamu tidak manfaat. Berapa banyak sahabat kita yang dia sekolah sampai selesai S1, S2, S3, sampai selesai dia doktor, sampai profesor. Suatu saat dia sedang mengajar, tiba-tiba ada kulit pisang kemudian jatuh kena kepalanya. Nama dia saja dia lupa, apalagi ilmu. Nama saja dia lupa. Nama saya siapa? Saya tidak tahu, apalagi ilmu yang dia cari. Kalau Allah sudah mau menarik ilmu seseorang, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mampu. Oleh karena itu jangan pernah lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad saja berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu lah," apalagi kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal yang terbaik. Abu Hurairah ini sahabat Nabi, mondok 4 tahun sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi ahlu suffah, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah meriwayatkan satu hadis. Hadisnya apa? Nabi Muhammad lagi sholat, tiba-tiba ada jin ifrit. Tahu jin ifrit? Jin yang dibangga-banggakan pada zaman Nabi Sulaiman. Ini jin ifrit masuk ke masjid. Jin ifrit masuk ke masjid, mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangkap jin tersebut, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ikat dia di dalam masjid, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biarkan dia keluar. Diikat sebentar kemudian dilepas dan suruh keluar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Perhatikan akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita contoh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya aku tadinya mau ngikat. Kemudian aku mau jadikan dia adalah tontonan bagi para sahabat. Kemudian aku ingin jadikan dia apa? Mainan anak-anak kecil di kota Madinah. Ini ifrit mau dijadikan mainan anak-anak kecil." Tapi kata Rasulullah, "Tapi kenapa?" kata sahabat. "Tapi saya jaga perasaan sahabat saya Nabi Sulaiman." Kenapa wahai Rasulullah? Nabi Sulaiman pernah berdoa, "Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Doa Nabi Sulaiman apa? "Ya Allah, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang mana kerajaan tersebut tidak akan pernah didapat oleh orang-orang setelahku." Nabi Muhammad SAW takut menyakiti hati Nabi Sulaiman. Kalau jin yang dibanggakan pada zamannya hanya menjadi mainan atau lelucon bagi anak-anak kecil, dijaga hati sahabatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah yang dicontoh para sahabat, para tabi'in. Nabi Muhammad SAW pernah diberikan anggur oleh salah seorang sahabat. Lalu Rasulullah makan 1, makan lagi 2, makan lagi 3, makan lagi 4. Enggak selesai-selesai. Nabi Muhammad SAW tidak selesai-selesai makannya sampai habis. Kemudian yang memberi tersebut
mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana rasanya ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum kepada orang tersebut. Dia pun pergi, senang. Hadiahnya diambil oleh Rasulullah, dimakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau ini selalunya ya Rasulullah, kalau ada makanan, berbagi kepada kami ya Rasulullah. Kenapa ini anggur kamu makan satu, makan dua, sampai habis kamu makan sendirian? Apa kata Rasulullah? Rasanya asam, kata Rasulullah. Apa? Rasanya asam. Kalau saya bagi kamu satu persatu, nanti semua wajah kalian berubah, kasihan yang ngasih. Rasulullah SAW jaga perasaan orang yang ngasih. Muhammad SAW begitu pintar menjaga perasaan seseorang. Oleh karena itu dicontoh oleh para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita.